Hanya saudara, pelantikan secara serentak ini akan dihadiri 481 pasangan kepala daerah, baik itu kepala daerah terpilih dan juga wakil kepala daerah terpilih. Kami kembali informasikan untuk rinciannya, jadi dihadiri oleh 481 kepala daerah terpilih dari 505 yang tentunya akan dilantik. Dan berbicara terkait dengan total dari kepala daerah di seluruh Indonesia adalah 552 kepala daerah dengan rincian 38 gubernur dan juga wakil gubernur, lalu 98 wali kota dan juga wakil wali kota, 461 bupati dan juga wakil bupati. Ada dua daerah yang tentunya khusus begitu. Maksud kami ada daerah-daerah khusus begitu yang tidak dilakukan pilkada serentak, dalam hal ini seperti halnya daerah istimewa Yogyakarta, di mana berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan, gubernur dari daerah istimewa Yogyakarta adalah Sri Sultan dan juga wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta adalah Paku Alam. Berbicara terkait dengan Jakarta sendiri, karena memang daerah khusus atau pemerintahan satu tingkat hanya gubernur saja dan juga wakil gubernur yang terpilih melalui pilkada serentak 2024 lalu, sementara untuk 5 wali kota dan juga 1 bupati yakni Kepulauan Seribu tidak ada pilkada tetapi ditunjuk secara langsung oleh gubernur. Visual yang Anda simak saat ini saudara, kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto yang mobil Garudanya telah memasuki kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik secara langsung para kepala daerah yang terpilih, baik untuk tingkatan gubernur, wakil gubernur, lalu wali kota dan juga wakil wali kota dan juga bupati serta wakil bupati terpilih. Kembali kami informasikan ada sekitar 961 kepala daerah yang nantinya akan dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Baik, kembali kami berbicara terkait dengan rincian dari sejumlah kepala daerah yang terpilih di pagi hari ini yang nantinya akan dilantik secara langsung, dan kita akan ikuti bersama prosesi dari pengucapan sumpah juga, serta ada pengucapan selamat yang nantinya akan diberikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto maupun juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Kabinet Merah Putih begitu. Kami lanjutkan kembali terkait dengan rincian dari beberapa daerah yang telah menggelar pilkada serentak tahun 2024 pada 27 November 2024 lalu, di mana dari beberapa rincian tadi ada 2 daerah yang kemudian dimenangkan oleh kota kosong, yakni di Kabupaten Bangka dan juga Kota Pangkal Pinang begitu, dan tidak dilantik karena memang ini dimenangkan oleh kota kosong dan akan dilakukan pemilu ulang pada bulan September mendatang. Dan sisanya 543 kepala daerah yang tentunya gugatannya yang ditolak, dan sisa 40 daerah yang kemudian berlanjut ke pembuktian pada 24 Februari 2025 nantinya keputusannya atau hasilnya kita akan lihat secara bersama-sama karena masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi untuk prosesnya begitu, apakah ini ditolak ataupun juga nantinya pilkada atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Visual yang Anda simak saat ini adalah visual dari para kepala daerah terpilih yang nantinya juga akan bergerak dari Silang Monas menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Jika kita flashback saudara, di beberapa hari lalu kita juga melihat secara bersama-sama gladi bersih, gladi kotor juga sebelumnya telah dilakukan. Kemudian para kepala daerah berlatih untuk baris berbaris dan juga posisi berdiri pada saat pelantikan nanti. Ya,
Kita masih akan terus mengabarkan kondisi terkini terkait dengan persiapan dari upacara pelantikan dari kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih tahun 2025. Kami informasikan pula bahwasanya nantinya akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, dalam hal ini adalah di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan kembali, bahwasanya para kepala daerah nantinya tidak ditemani para ajudan begitu, dan mereka sudah berlatih beberapa hari lalu untuk kemudian secara mantap untuk mengompakkan barisannya menuju ke Istana Kepresidenan sebelum nantinya akan dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada sekitar 2.559 undangan yang nantinya akan hadir di Monumen Nasional atau Monas Jakarta. Ini tentunya terdiri dari beberapa keluarga dari para kepala daerah terpilih, baik tingkatan provinsi, kota, dan juga kabupaten. Kembali kami tekankan bahwasanya ini adalah prosesi pertama kali yang dilakukan di Indonesia, di mana Presiden tentunya akan menyambut seluruh kepala daerah yang memenangkan kontestasi Pilkada serentak 2024 dan akan melantik secara langsung. Lalu bagaimanakah kesiapan dari para kepala daerah yang kemudian nantinya akan dimobilisasi secara bersama-sama begitu untuk kemudian menuju ke halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta? Kita akan langsung bergabung bersama rekan kami Dewinta Kailola yang akan mengabarkan terkait dengan kesiapan dari para kepala daerah yang nantinya akan bergerak menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dewinta. Memang betul bahwa hari ini Indonesia kembali membuat sejarah baru di mana 20 Februari 2025 ini akan menjadi tanggal bersejarah karena Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan melantik sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan dapat kami gambarkan suasana saat ini di kawasan Monas Jakarta. Dapat terlihat di belakang saya, saudara, bahwa di sini sudah ramai sekali dengan pendukung ataupun juga keluarga yang datang dari berbagai penjuru di tanah air untuk memberikan dukungan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilantik hari ini. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, memang kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang akan dilantik hari ini sudah mulai datang ke kawasan Monas sejak pukul 7 pagi tadi dengan mengenakan pakaian dinas upacara besar berwarna putih begitu sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas ASN di lingkungan kementerian dan juga pemerintah daerah. Dan mungkin publik akan bertanya-tanya mengapa sampai para pendukung ataupun keluarga yang datang dari Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara dan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15P tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing. 1. Rahmat Mirzani Zauzal STMM sebagai Gubernur Lampung. 2. Dr. Jihan Nurlela MM sebagai Wakil Gubernur Lampung. 3 sampai dengan 38 dan seterusnya. 39. H. Abdul Wahid SPDI MSI sebagai Gubernur Riau. 40. Insinyur H. SF Haryanto MT sebagai Wakil Gubernur Riau. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24P tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan gubernur dan wakil gubernur masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing. 1. Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE sebagai Gubernur Sulawesi Utara. 2. Dr. Johannes Victor Malangke SHMH sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
3 sampai dengan 24 dan seterusnya. 25, Meki Nawipa SH sebagai Gubernur Papua Tengah. 26, Denas Gele Esos sebagai Wakil Gubernur Papua Tengah. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 strip 221 tahun 2025 dan nomor 100.2.1.3 strip 1719 tahun 2025 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kabupaten dan kota hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, masa jabatan tahun 2025-2030. Menteri Dalam Negeri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masa jabatan tahun 2025-2030. Masing-masing 1. Dharma Wijaya sebagai Bupati Serdang Bedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan, ST MSP sebagai Wakil Bupati Serdang Bedagai. 2. Sampai dengan nomor 254 dan seterusnya. 255 Haji Ahmad Yani Renwat Esos sebagai Wali Kota Tual, Haji Amir Rumra SPI MSI sebagai Wakil Wali Kota Tual, dan selanjutnya 1. Effendi Sintong Panangian Napitupulu SE sebagai Bupati Toba, Dr. Andes Audi Murpi O Sitorus SH MSI sebagai Wakil Bupati Toba. 2. Sampai dengan nomor 192 dan seterusnya. 193 Septinus Lobat SH MPA sebagai Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim sebagai Wakil Wali Kota Sorong, dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2025 dan 14 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri tertanda Muhammad Tito Karnavian. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, masa jabatan tahun 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji jabatan berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati, serta sebagai wali kota dan wakil wali kota, masa jabatan tahun 2025-2030. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji
menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha, saya berjanji. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Konghucu, kehadiran di tempat yang maha tinggi, Kehadiran di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongsi, dipermuliakanlah. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penyematan tanda pangkat dan penandatanganan berita acara. Dimohon kepada perwakilan kepala daerah menuju tempat yang telah ditentukan. Penyematan tanda pangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
Penandatanganan berita acara pelantikan kepala daerah. Kepada Gubernur Lampung dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Gubernur Lampung. Dua, Gubernur Maluku Utara. Tiga, Bupati Merauke. Empat, Bupati Karangasem. Lima, Wali Kota Singkawang. Enam, Wali Kota Manado. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Arahan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian.
Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, beserta Wakil Ketua DPR RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua DPD RI, Saudara Sultan Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir. Para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, yang saya hormati. Para menteri koordinator, para menteri, para kepala badan, wakil menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum PKB Saudara Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Saudara Surya Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum PKS Saudara Ahmad Saiku. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Saudara Mardiono. Ketua Harian Partai Gerindra yang hadir dan Sekjen. Ketua umumnya saya sendiri. Dan yang mewakili Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Prima, Partai Garda Republik, dan PDI Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati seluruh hadirin undangan, para ketua DPRD, serta seluruh keluarga para pejabat yang baru saja dilantik. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara. Yang saya hormati dan saya banggakan, 961 pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota masa jabatan 2025-2030 dari seluruh Indonesia yang hadir. Saudara-saudara, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, atas kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di Istana Merdeka untuk melaksanakan pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota seluruh Indonesia. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati,
85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai yang berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan. Saudara telah turun ke rakyat. Saudara telah meminta kepercayaan rakyat. Dan alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih. Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Saudara-saudara sekalian, saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur. Saudara-saudara, saya kira demikian ingin saya sampaikan. Marilah kita mengabdi pada rakyat kita. Berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Selesai. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Ya, saudara, baru saja kita ikuti secara bersama terkait dengan pelantikan secara serentak kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih tahun 2025 yang kami siarkan secara langsung dari halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Terdapat 961 kepala daerah yang terpilih yang tentunya telah dilantik tadi oleh Presiden Prabowo Subianto, dan dalam arahan dari Presiden Prabowo Subianto tadi menyebutkan bahwasanya Presiden mengucapkan sekali lagi ucapan selamat atas pelantikan dan juga mandat yang diberikan kepada rakyat dari para kepala daerah yang tentunya telah dilantik pagi hari ini. Tentunya kembali dalam arahan dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan ini adalah momen yang bersejarah sepanjang negara Indonesia merdeka, di mana ada 33 gubernur dengan rincian 362 bupati dan juga 85 wali kota bersama dengan wakilnya masing-masing, 33 gubernur dan juga wakil gubernur, lalu juga 362 bupati dan juga wakil bupati, serta 85 wali kota dan juga wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah yang telah dilantik dan baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahannya tadi Presiden Prabowo menegaskan bahwasanya negara kita betapa besar begitu, memiliki demokrasi yang tentunya hidup, berjalan dan juga dinamis, dan Presiden Prabowo Subianto tadi juga menegaskan atas nama negara dan juga bangsa, tentunya para kepala daerah harusnya menjadi abdi rakyat, dalam artian membela kepentingan rakyat, dan itu adalah tugas dari kepala negara ketika nantinya akan kembali ke daerah masing-masing memimpin berjalannya pemerintahan daerah. Dan walaupun berasal dari latar belakang yang berbeda, partai politik yang berbeda, tetapi tadi Presiden Prabowo menegaskan bahwasannya kita satu sebagai keluarga Nusantara, sebagai rakyat Indonesia, dan juga berbeda-beda tetap satu jua. Itu yang kemudian ditekankan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak lupa tadi dalam arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang singkat tadi juga Presiden Prabowo akan kembali bertemu dengan sejumlah kepala daerah. Ada sekitar tadi disebutkan ada beberapa bupati, wali kota, serta gubernur yang tentunya akan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah di Akademi Militer, di mana nantinya retreat ini akan berlangsung selama 7 hari, dan Presiden Prabowo tadi juga menjelaskan bahwasanya marilah sama-sama kita mengabdi kepada rakyat dan berbuat terbaik untuk rakyat. Itu yang kemudian ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya tadi. Berbicara terkait dengan retreat yang akan berlangsung esok hari pada Jumat 21 Februari 2025 yang akan digelar di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, tentunya berbagai persiapan telah dilakukan begitu. Nantinya para kepala daerah akan ditunggu kedatangannya di gerbang Akademi Militer, tepatnya di Wisma Sumbing di Magelang, Jawa Tengah. Berbeda dengan halnya Kabinet Merah Putih yang juga telah mengikuti retreat pada saat setelah diumumkannya para menteri-menteri Kabinet Merah Putih begitu di Magelang lalu. Mobilisasi dari para kepala daerah nantinya tidak menggunakan Hercules, tapi juga para kepala daerah menggunakan berbagai opsi transportasi untuk kemudian berkumpul bersama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kementerian Dalam Negeri tentunya menanggung seluruh biaya yang akan berlangsung sekitar 7 hari. Kalau berbicara terkait dengan perbandingan retreat atau sebuah pemberian materi yang diberikan kepala daerah, jika halnya dulu dilakukan selama 2 bulan, artinya ini rangkaian dari Kementerian Dalam Negeri maupun bekerja sama dengan Lemhanas, tapi secara efektif begitu retreat yang digelar di Magelang ini para kepala daerah akan mengikuti selama 7 hari, di mana nantinya akan lebih efektif dan juga efisien. Wakil kepala daerah nantinya akan bergabung di hari terakhir, itu berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Ada sejumlah materi yang tentunya diberikan
kepada kepala daerah terpilih dan juga wakil kepala daerah terpilih, diantaranya adalah penegakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, bersih, dan juga profesional. Lalu juga nantinya ada sejumlah pemateri yang juga akan memberikan materi dalam retreat kali ini. Diantaranya adalah Presiden Prabowo, lalu juga ada sekitar 42 Menteri Kabinet Merah Putih, ada juga dari Gubernur Lemhanas dan juga sejumlah tokoh Lemhanas, ada tokoh-tokoh nasional lain yang kemudian juga akan memberikan materi, ada perwakilan dari pihak KPK, Polri, Jaksa Agung, BPK, dan juga BPKP yang kemudian nantinya akan memberikan materi dalam retreat yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah selama 7 hari ini. Mendagri Tito Karnavian pada beberapa waktu lalu menyebutkan bahwasannya memang retreat ini sebagai forum untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain dalam suasana yang informal, sehingga pada akhirnya nanti diharapkan terbentuk hubungan secara emosional antara para kepala daerah, masing-masing kepala daerah yang terpilih, dan juga tentunya dalam retreat yang akan berlangsung pada esok hari ini kembali kemudian merefresh nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, di mana kalau berbicara terkait dengan tempat retreat ini, yakni Akademi Militer, di mana memiliki nilai historis yang panjang dan bagian dari kemerdekaan Indonesia. Treatment dari retreat sama halnya dengan yang diberikan kepala daerah. Mereka akan nantinya juga tidur bersama-sama di tenda tanpa ajudan sama sekali. Artinya sisi kedisiplinan dari masing-masing kepala daerah juga dituntut dalam retreat yang digelar di Magelang, Jawa Tengah ini. Visual yang Anda simak saat ini, saudara, di mana para kepala daerah akan didampingi oleh pasangannya masing-masing, baik istri maupun suami dari kepala daerah masing-masing, untuk kemudian nantinya Presiden Prabowo Subianto akan mengucapkan ucapan secara langsung, begitu, ucapan selamat kepada para kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih yang telah dilantik pada kesempatan siang hari ini. Dan nantinya tentunya kita akan simak secara bersama-sama seperti apakah tentunya suasana yang kemudian berada di sekitar halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, untuk kemudian nantinya kita akan melihat prosesi dari ucapan selamat Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala negara, maksudnya kepala daerah begitu, yang sudah dilantik, baik itu kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang saat ini sudah bersama-sama di Istana Kepresidenan Jakarta.
Masyarakat tentunya terkait dengan pelantikan hari ini. Apa yang kemudian menjadi spesial? Tadi Pak Prabowo mengatakan ini pertama kali dalam sejarah bangsa ini. Ya, ini sejarah bagi demokrasi kita, bagi politik pemerintahan kita. Karena semangat keserentakan baru kali ini dan Presiden menjalankan pasal 164B bahwa Presiden dapat melantik gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota secara serentak. Artinya nanti ada persamaan berjalannya pemerintahan, jadi pilkadanya sama-sama serentak, berjalan juga sama-sama sehingga memudahkan koordinasi. Dan tadi kita rasakan aura di dalam itu, betapa semuanya semangat untuk langsung bekerja dan Presiden perintahkan bekerja hanya untuk rakyat, itu luar biasa. Bekerja untuk rakyat, itu yang kemudian ditekankan. Dan yang paling spesial adalah terkait dengan retreat yang digelar selama 7 hari di Magelang begitu. Ini kan biasanya kalau sebelum-sebelumnya digelar sekitar 2 bulan, tapi diefisiensikan, disingkatkan. Apa yang menjadi tujuan utama retreat 7 hari ini? Satu, kepala daerah memahami tugas pokoknya karena latar belakangnya berbeda-beda. Kedua, paham asta cita, gagasan besar Presiden dan program para menteri disambungkan dengan gagasan visi misi kepala daerah masing-masing. Ketiga, teman-teman kepala daerah juga diharapkan bisa mengawal ribuan triliun. Ada 1.300 triliun yang beredar di daerah begitu ya. Dan keempat, kita berharap ada emotional bonding, ada kerjasama, kolaborasi, sinergi, saling mengenal yang nggak mungkin kita dapatkan kalau via online misalnya. Jadi 7 hari di Magelang kita harapkan betul-betul bisa mempererat sehingga teman-teman kepala daerah bisa bersinergi, berkolaborasi sama-sama ke depan. Oke, treatmentnya apakah sama dengan para menteri Merah Putih, Kabinet Merah Putih, atau dengan pemateri-pemateri yang sama atau seperti apa sebetulnya? Menginap di tenda yang sama, tapi kali ini pematerinya seluruhnya adalah para menteri. Tapi kira-kira mirip-mirip ya, makannya bersama-sama, kemudian tata tertibnya sama, dan disiplinnya juga sama. Jadi semangatnya kita harapkan juga sama. Oke. Terima kasih, sukses terlalu untuk persiapannya Pak Bima Arya sudah berkenan bersama kami untuk YouTube Sekretariat Presiden. Terima kasih sekali lagi. Baik, itulah tadi yang kemudian ditegaskan oleh Mendagri Bima Arya terkait dengan retreat yang akan digelar beberapa dalam artian besok begitu yang akan digelar secara langsung. Jadi para kepala daerah usai pelantikan hari ini di Jakarta akan langsung bergerak menuju ke Magelang, Jawa Tengah untuk kemudian mengikuti retreat yang akan berlangsung selama 7 hari. Nantinya kita akan menantikan masih ada prosesi terkait dengan pengucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto, tentunya didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kemudian nantinya juga akan mengucapkan secara langsung ucapan selamat kepada seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang masih berada di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta. Tampak sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang juga hadir, ada sejumlah menteri koordinator serta para menteri dan juga wakil menteri jajaran Kabinet Merah Putih yang juga hadir dalam pelantikan serentak. Nah, visual yang Anda simak saat ini, Saudara, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lalu juga ada Ibu Selvi Ananda, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, juga didampingi oleh 2 Wakil Menteri Dalam Negeri yang tentunya akan bersama-sama memberikan ucapan selamat kepada seluruh kepala daerah. Diawali para kepala daerah tingkat provinsi, dalam hal ini gubernur dan juga wakil gubernur bersama dengan pasangan masing-masing yang berada di barisan depan, untuk kemudian juga akan dilanjutkan begitu untuk kepala daerah tingkat kota, dalam hal ini adalah wali kota dan juga wakil wali kota terpilih tahun 2025. Kemudian dilanjutkan kembali untuk bupati dan juga wakil bupati yang tentunya telah dilantik di kesempatan siang hari ini.
Kembali kami informasikan saudara bahwasanya memang terdapat 961 kepala daerah yang telah dilantik secara serentak hari ini. Dengan rincian 33 gubernur dan juga wakil gubernur, 362 bupati dan juga wakil bupati, 85 wali kota dan juga wakil wali kota. Dari jumlah 961, jika dirinci saudara, bahwasanya memang terdapat 38 gubernur dan 98 wali kota serta 416 bupati. Artinya secara keseluruhan adalah jumlah kepala daerah dan juga wakil kepala daerah berjumlah 552. Sementara ada daerah khusus yang tidak dilakukan pilkada, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, di mana gubernur berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, gubernur adalah Sri Sultan dan juga wakil gubernur adalah Pakualam. Sementara itu untuk Jakarta sendiri, karena daerah khusus atau pemerintahan satu tingkat, pilkada serentak hanya digelar untuk tingkatan gubernur dan juga wakil gubernur saja. Sementara untuk 5 wali kota dan juga 1 bupati. Untuk Kepulauan Seribu ini tidak ada pilkada tetapi ditunjuk secara langsung oleh gubernur. Artinya ada 545 daerah yang melaksanakan pilkada serentak dan ini adalah sejarah bagi Indonesia. Pilkada serentak digelar di seluruh Indonesia pada 27 November 2024 lalu. Ada 2 daerah yang kemudian dimenangkan oleh kota kosong, yakni Kabupaten Bangka dan juga Kota Pangkal Pinang yang tidak dilantik karena memang akan dilakukan pemilu ulang begitu akibat kemenangan dari kota kosong ini, dan pemilu ulang atau pilkada ulang akan digelar pada bulan September tahun 2025 mendatang. Sisanya artinya ada 543 gugatan yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan terdapat 40 daerah yang kemudian berlanjut ke pembuktian yang nantinya pembuktian ini akan diumumkan pada 24 Februari dan diputuskan hasilnya begitu. Nanti kita akan lihat secara bersama-sama apakah ditolak ataupun mungkin juga kemungkinan bisa terjadi pilkada atau pemungutan ulang atau penghitungan suara ulang. Dengan rincian 209 yang kemudian sudah ditetapkan setelah sengketanya ditolak di Mahkamah Konstitusi dan 296 yang kemudian ditetapkan terlebih dahulu oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia karena tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi atau tidak ada gugatan. Sementara itu untuk Provinsi Aceh sendiri pada tanggal 12 Februari 2025 telah dilantik, tentunya ini mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwasanya gubernur dan juga wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Indonesia dalam sidang paripurna DPR Aceh atau DPRA di hadapan Ketua Mahkamah Syariah. Ada 23 kabupaten kota yang berada di Provinsi Aceh sendiri dan ada 2 daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi, yakni Kota Sabang dan juga Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu untuk 21 kabupaten lainnya ini dilantik secara maraton, termasuk juga Gubernur Aceh dan Kepala Daerah yang tidak dilantik ini berasal dari wilayah Aceh, yakni Gubernur dan juga Wakil Gubernur Aceh yang kemudian sudah dilantik terlebih dahulu di hadapan Mahkamah Syariah dan Menteri Dalam Negeri pada 12 Februari 2025 lalu. Ya, informasi yang kami tambahkan, saudara, ada 961 kepala daerah, itu artinya kepala daerah dan juga wakil kepala daerah didampingi oleh
pasangannya masing-masing begitu yang telah dilantik pada kesempatan pagi hari ini. Mengapa angkanya ganjil yakni 961? Karena kami mendapatkan informasi ada satu wakil bupati, yakni wakil Bupati Ciamis yang kemudian wafat atau meninggal dunia. Yang Anda simak saat ini masih visual terkait dengan ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto, diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Ibu Selvi Ananda, lalu juga Mendagri Tito Karnavian beserta dengan Ibu, serta Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga turut hadir dan memberikan ucapan selamat kepada Kepala Daerah dan juga Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2025.
ini sudah Sekretariat Negara. Ya baik Jaya dan saudara, senang sekali saat ini sudah bersama dengan saya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Aceh untuk periode 2025-2030. Selamat siang Bapak-Bapak, gimana perasaannya setelah dilantik hari ini Pak? Ya kami bukan hari ini, nanti sudah kemarin nanti tanggal 12 oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Ya aman, nyaman semuanya dapat kami kerjakan tugas-tugas di provinsi kami. Baik, setelah nanti menjalankan tugas, gebrakan pertamanya apa Pak yang akan dilakukan? Gebrakan pertamanya saya dan Pak Wagub Karena bulan Ramadan. safari bulan Ramadan, kemudian ada beberapa hal menyangkut masalah pertambangan kita atur menurut kanun di Aceh. Kita akan buat tambang-tambang rakyat yang selalu terkontrol dan terlaksana. Oke, persiapan besok nih Pak untuk nanti ikut di Magelang. Magelang seperti apa? Ya, siap kami, siap perintah. Siap perintah. Siap perintah. Baik, sudah siap untuk menjalankan program-program Siap semua. prioritas dari pemerintah pusat tentunya. Siap, ya, Pak? siap. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat Bapak Terima kasih. Gubernur dan Oke, Pak Wakil. Baik, makasih banyak. Sukses selalu dalam Baik. mengemban tugas dan mandat dari Terima kasih. rakyat. Dengan siapa? Dengan Dewi Intan. Amin. Oh, Dewi Intan. Terima kasih, Dewi Intan. Terima kasih Pak. Baik, kembali lagi ke Jaya. Iya, Jaya dan pemirsa, kembali lagi sudah bersama dengan saya di sini ada Gubernur Maluku Utara terpilih Ibu Shirley Chowanda Laos. Selamat Ibu Shirley, selamat mengemban tugas dan mandat dari masyarakat Maluku Utara. Terima kasih. Bagaimana perasaannya setelah dilantik hari ini? Saya tadi sangat terharu dan terinspirasi dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa pertama kita ini adalah momen yang bersejarah ya, 961 kepala daerah dilantik serentak di Istana Negara, suatu momen bersejarah dan saya sangat bangga menjadi bagian dari momen bersejarah ini. Yang kedua, Pak Presiden juga memberikan pesan bahwa kami harus menjadi abdi masyarakat, kami harus berpikir keras mencari cara-cara baru inovasi yang bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan mereka. Dan yang ketiga bahwa kami adalah warga Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi tetap satu dan bisa bertemu seluruh gubernur, wakil, bupati, wakil, wali kota, wakil di satu momen bersejarah ini. Saya sangat terharu. Pengalaman apa yang paling menarik dan berkesan selama mengikuti proses sampai hari ini, Bu Shirley? Pengalaman yang paling berkesan, saya bisa bertemu dengan kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Saya belajar banyak, bertukar informasi sehingga ke depan mudah-mudahan kami Maluku Utara provinsi baru bisa berkolaborasi, bersinergi, belajar dari mereka provinsi yang udah lebih berkembang dan lebih maju. Apa gebrakan pertama yang akan Bu Shirley lakukan setelah hari ini, Bu Shirley, untuk Maluku Utara? Ada 3 program prioritas saya, yaitu pendidikan, kesehatan, bagaimana sarana prasarananya ditingkatkan dan terjangkau, serta infrastruktur. Kami akan mapping infrastruktur diprioritaskan terutama untuk menghubungkan daerah-daerah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan daerah-daerah produksi ketahanan pangan ke market sehingga
nilai jual produk petani dan nelayan semakin meningkat dan kesejahteraan petani bisa meningkat dengan turunnya biaya logistik dari produk-produk hasil panen mereka. Persiapan untuk besok, Bu? Istirahat yang cukup karena acaranya sangat padat, tapi saya sangat exciting karena pemateri semua orang-orang luar biasa, para menteri dengan keahlian masing-masing. Kami akan diberikan pemahaman, salah satunya aksa cita dari Presiden, supaya kami semua mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga nanti kami gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dapat menjalankan dan mengimplementasikan dengan baik di wilayah kami masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Bu Shirley. Sekali lagi selamat untuk dilantiknya sebagai Gubernur Maluku Utara hari ini. Semangat selalu dan salam sehat. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang singkat kami dengan Gubernur Maluku Utara terpilih Ibu Shirley Laus. Kita ikuti acara selanjutnya.
Selendang mayang, rambutnya merah, menawan hati. Hati kasih setara sayang, hati yang baik dibawa mati. Tanjung Selamat, kotanya baru. Makanlah nanas berkuah susu. Beri selamat pengantin baru. Dari anak sampai ke cucu. Kalaulah tuan tanam selasih, jangan ditanam di bawah titik. Kalau tuan memadu kasih, dari hidup sampai ke mati. Iya, ini live sekarang, lagi live. Iya, ini langsung tayang. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama lagi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Solok. Selamat siang Bapak-Bapak, sebelumnya saya ucapkan banyak selamat atas terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Selamat mengemban tugas dan mandat dari rakyat Solok. Bagaimana perasaannya Bapak-Bapak? Ya Alhamdulillah, suatu kebanggaan ya bagi kita hari ini kepala daerah seluruh Indonesia yang dilantik pada hari ini langsung oleh Presiden Indonesia ya Pak Prabowo. Dan tentu besar harapan masyarakat Kabupaten Solok di tempat kami, banyak tugas besar ke depan, banyak PR ke depan juga tentunya. PR apa yang paling dititik beratkan pemerintahan kita di Kabupaten Solok memang sekaitan dengan infrastruktur ya dan pendidikan dan kesehatan menjadi tolak ukur utama kita bagi daerah Kabupaten Solok hari ini. Karena kita jauh di daerah di ujung ranting ya. Dan tentu besar harapan masyarakat terhadap kami berdua. Dan ya kami semoga sinergi pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten ini terbangun kerjasama dan kolaborasi yang baik untuk masa yang akan datang. Oke, apa gebrakan pertama yang akan dilakukan setelah nanti menginjakan kaki lagi di Solok? Iya, yang pertama itu kita simple saja, sederhana saja, tidak usah yang terlalu tinggi-tinggi ya, tapi yang pasti kerja total kita untuk rakyat kita semua. Ya, yang pertama tentu kita bersiap-siap diri ya, kita bersih-bersih semuanya ya, dan tentu juga bersih dari apa nih Pak? Kita artinya daerah kita itu ya, bukan tanda kutip ya, tetapi kita wisatanya luar biasa sekali ya, ya Pak Bu ya. Nah kita bersih-bersih, kita ingin bersihkan semua, kita ajak semua masyarakat, stakeholder kita ingin bersih-bersih semua, bukan karena tanda kutip bersih-bersih yang lain. Ya. Oke, persiapannya seperti apa untuk besok nanti di Magelang? Ya di Magelang biasa saja ya, karena ini memang sudah kita siapkan dengan baik kok. Artinya kita justru dengan senang hati bisa berangkat ke Magelang. Nah justru Pak Wabub saya nggak ikut. Tanggal 27 aja ya kan. Nah, mudah-mudahan ada gelombang kedua. Mudah-mudahan ada gelombang kedua nih. Supaya suhunya sama. Bertemu dengan teman-teman dari berbagai penjuru di tanah air.
Ya sangat senang sekali, tambah teman, tambah kerabat, tambah dunsana kalau kata orang awak ya. Nah, Yang paling luar biasa tuh ketemu dengan Pak Presiden. Iya. Bisa bersalaman langsung juga. Bersalaman langsung dengan Pak Presiden, dengan Iya. Pak Wakil Presiden dan semua jajaran Menteri Kabinet ya. Artinya ruang inilah sebetulnya yang kita harapkan ke depan. Ya sinergi pemerintah pusat dan kabupaten, dan kita juga di daerah tentu akan wujudkan secara bersama-sama asta cita Presiden Indonesia ya untuk di wilayah kita tentunya. Oke, artinya sudah siap nih ya Pak ya Wah, untuk insya Allah. menjalankan setiap program, apalagi program-program Prioritas dari pusat, yes. Insya Allah kita sudah sangat siap untuk itu ya, dan yang pasti ini butuh kerjasama dari semua. Ya kita akan ajak semua. Terima kasih Mbak. Terakhir pesan dari Pak Prabowo ya, Presiden kita, seluruh kepala daerah ini diminta untuk kerja serius untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya Pak Beti ya? Itu pesan Iya. utama beliau ya. Kita segala sesuatunya urusannya adalah untuk rakyat semuanya. Insya Allah kita akan laksanakan. Iya. Rakyat yang memberi kita tugas dan mandat kita hari ini. Terima kasih banyak dan Siap. selamat dan sukses Thank you, juga thank you. untuk tugas ke depan. Terima kasih ya. Sukses buat semua. Sampai Iya. ketemu ya. Kita tunggu juga nanti di Solok ya. Oh iya. Jalan-jalan ya. Iya. Mudah-mudahan Pak Prabowo Kalau bisa diajak. ke Solo didampingi oleh teman-teman. Iya, insya Allah kita akan ajak Pak Prabowo juga. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Sukses, sukses semua ya. Ya, kita kembali lagi, saudara. Kita ikuti acara selanjutnya. Bidawang
Ya, sudah bersama saya Bapak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden. Pak Yusuf, selamat siang. Terima kasih sudah berkenan tentunya di pagi hari ini. Terima kasih, sama-sama. Di tengah kesibukan Pak Yusuf. Yang ini saya tanyakan, ini momen begitu spesial Pak. Pertama kali dalam sejarah, tadi sudah di-mention oleh Pak Prabowo, Pak Presiden begitu. Apa yang kemudian menjadi landasan atau dasar hukum terkait dengan pelantikan serentak yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Pak Yusuf? Baik, jadi berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2025 tentang tata cara pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, terdapat pasal 6A yang mengatakan bahwa Bapak Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintah dapat melantik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak di ibu kota negara. Jadi kami melakukan itu berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2025. Jadi baru pertama kali digelar. Baru pertama kali dan menjadi sejarah monumental. Ya. Dan Pak Yusuf serta saya juga bangga menjadi pelaku sejarah juga bagian dari kegiatan secara serentak atau pelantikan serentak di siang hari ini. Yang menjadi spesial ketika pelantikan digelar serentak di Istana Kepresidenan, apa arahan dari Pak Presiden, Pak Yusuf? Ya, tentu saja Bapak Presiden memberikan arahan dan instruksi kepada kami, kepada kita semua untuk membuat acara yang sangat berkesan, memberikan yang terbaik agar para kepala daerah hadir di istana nanti juga sangat berkesan, tapi tanpa mengurangi rasa hikmat. Itulah kami berhari-hari melakukan perencanaan, melakukan persiapan bersama teman-teman dari Kemdagri. Kita melakukan rapat koordinasi, melakukan perencanaan, membangun tenda, kemudian melakukan pengecekan sampai geladi bersih. Terus kita lakukan demi untuk menyelenggarakan acara yang sangat bersejarah ini, sangat monumental ini, agar dapat tercipta dengan sebaik-baiknya dan memberikan kesan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa kita telah menciptakan sejarah pelantikan secara serentak para kepala daerah hasil pilkada serentak dilakukan di Istana Negara. Ya, karena tadi Pak Presiden mengungkapkan betapa bangganya melihat sangat luar biasa begitu ya Pak Yusuf ya, 961 kepala daerah, ini betapa besarnya bangsa kita dan kemudian bukan hal yang mudah begitu untuk memobilisasi 961 kepala daerah dan juga para tamu undangan sekitar 2.000 lebih begitu ya Pak Yusuf ya. Karena juga kita undang para ketua DPRD atau pimpinan DPRD, termasuk juga yang di Aceh, gubernur, bupati di Provinsi Aceh juga kita undang, sudah dari sebelumnya, termasuk ketua DPRA maupun DPRK. Jadi semua kita undang, begitu juga para pendamping atas pos kita undang. Dan bahkan yang menarik adalah Bapak Presiden ingin memberikan ucapan selamat kepada seluruh baik pejabat yang dilantik beserta pendampingnya atau pasangannya. Jadi bisa dibayangkan 961 dikali 2 itu hampir 2.000. Beliau secara langsung mendatangi untuk memberikan ucapan selamat. Ini sebuah atensi dan penghargaan yang tinggi yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Ya. Acara saat ini masih terus berlangsung dan rata-rata tadi kita lihat berlangsung secara sukses. Apresiasi sekali lagi Pak Yusuf kepada rekan-rekan semua yang turut terlibat. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, saudara, tentunya itulah tadi rangkaian dari pelantikan kepala daerah serentak dan juga wakil kepala daerah terpilih yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta dan telah berlangsung. Tentunya sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwasanya memang marilah kita sama-sama mengabdi untuk rakyat dan juga berbuat yang terbaik untuk rakyat. Itulah yang tadi kemudian ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam arahan yang disampaikan kepada seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang telah